Pemirsa, sebanyak 30% jamaah haji lansia mengikuti ibadah haji tahun ini. Sejumlah persiapan mereka lakukan untuk berangkat ke Arafah jelang puncak ibadah haji. Sejumlah jemaah haji lanjut usia melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan ke Arafah jelang puncak ibadah haji. Para jemaah berusia sejak ini menghabiskan waktu untuk melantunkan doa, zikir, serta membaca ayat suci Al-Quran jelang keberangkatan mereka. Perhatian khusus juga dilakukan untuk memastikan para jemaah lansia ini bisa menunaikan tiang haji mereka dengan sempurna. Sejumlah dari mereka juga didampingi keluarga saat keberangkatan ke Arafah. Di antaranya ialah Norja Samad yang didampingi 2 orang anak dan 2 orang menantunya. Norja yang berusia 73 tahun terlihat bersemangat untuk menunaikan puncak ibadah hajinya di Arafah. Semangat Ibu. Semangat. Ibu nunggu berapa lama buat haji? Daftarnya berapa lama? Lama sudah, tapi kan corona tadi tak tahan. Jadi tak dapat berangkat. Baru ini berangkat. Alhamdulillah akhirnya berangkat ya. Ya. Lantaran menggunakan kursi roda, anak Norja menyebut dirinya akan membadalkan lontar jumroh pada saat ibu jadi bina. Hal ini demi kesehatan sang ibu agar tidak kelelahan. Ada yang dibadalkan untuk melukar tawafnya kan. Lontar jumroh? Ya. Oke, kalau kesehatan ibu gimana nih Pak? Cukup sehat ibu. Nggak ada keluhan ya Pak? Tak ada. Oke. Ibu selama ibadah gimana nih Pak? Ada kendala kah atau alhamdulillah lancar? Lancar. Tak ada. Lancar ya? Lancar. Oke. Norja merupakan satu dari 367 orang jemaah haji kloter BTH 06 yang mulai bergerak ke Arafah dengan menggunakan bus. Ada 119 jemaah haji lansia di atas 60 tahun yang bersama dengan Norja. Namun 2 jemaah haji dari kloter ini akan disafari wukufkan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Dari Mekah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Pemirsa, haji adalah salah satu rukun Islam dan ibadah yang wajib dilaksanakan umat Islam yang mampu. Tata cara pelaksanaan haji perlu diperhatikan agar haji yang dilaksanakan sah dan mabrur. Berikut tata cara haji selengkapnya. Yang pertama pemirsa adalah memulai membaca niat dan memakai ihram di titik miqat yang telah ditentukan. Jemaah haji yang termasuk ke dalam gelombang 1 miqatnya di Bir Ali atau Zulhulaifah. Sementara jemaah haji yang termasuk ke dalam gelombang 2 mengambil miqat dari dalam pesawat. Di tahap ini calon jemaah haji sudah mandi sunnah, mengerjakan wudhu, menggunakan pakaian ihram, mengerjakan sholat sunnah ihram, mengucapkan niat haji, lalu berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Nah, selanjutnya adalah wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang dilakukan saat wukuf, diantaranya sholat jamak takdim dan qashar zuhur asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, serta sholat jamak takdim dan qashar maghrib isya. Selanjutnya mabit atau bermalam di Musdalifah. Musdalifah sendiri adalah tempat di antara Arafah dan Mina. Nah, di sini pemirsa, jemaah membaca talbiyah, banyak berzikir, beristighfar dan berdoa, serta mencari kerikil untuk dibawa saat melontar jumroh. Rangkaian selanjutnya adalah melempar jumroh pemirsa, melempar jumroh Aqobah, melemparkan 7 batu kerikil satu persatu. Tidak boleh melempar sekaligus ya, satu-satu pemirsa. Terus selanjutnya adalah tahallul, yakni bercukur atau memotong rambut. Setelah tahallul, jemaah diperbolehkan melakukan kegiatan di luar rukun haji. Rangkaian selanjutnya pemirsa adalah tawaf ifadah. Jemaah mulai tawaf di garis lurus dekat Hajar Aswad dalam pelaksanaan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali pemirsa. Rangkaian selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Pelaksanaan sa'i ini dilakukan dari Safa ke Marwah ataupun sebaliknya. Jarak dari Bukit Safa ke Marwah sekitar 400 meter. Jemaah haji kemudian kembali menuju ke Mina untuk mabit selama hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
Selanjutnya pemirsa, jemaah kembali melempar jumroh, yakni jumroh ula dan jumroh wusta dan akobah. Masing-masing melempar 7 batu. Dan terakhir pemirsa, untuk melaksanakan tawaf wada ataupun tawaf perpisahan sebelum kembali ke tanah air, dan dengan prosesi ini berakhir pula rangkaian ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, jelang ritual wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang jatuh pada hari ini, jemaah calon haji bermalam di Mina untuk tarwiyah. Tarwiyah adalah proses refleksi diri. Tiba di Mina, para jemaah calon haji tak hanya sekedar beristirahat dan menikmati berbagai fasilitas tersedia di tenda-tenda. Para jemaah juga tentunya menghabiskan waktu untuk salat 5 waktu, berzikir dan merenung untuk refleksi diri. Jemaah calon haji ini berada di Mina selama 1 hari, kemudian melakukan wukuf di Padang Arafah. 1 hari di Mina benar-benar dimanfaatkan jemaah untuk mempertebal keimanan. Lebih ikhlas dalam melaksanakan ibadah haji, utamanya selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kiranya besok dimampukan untuk dapat menyelesaikan rukun Islam yang kelima dengan sempurna dan dalam kondisi yang terbaik. Kita akan berangkat menuju ke Padang Arafah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani, fisik terutama, untuk melaksanakan wukuf di Arafah besok. Mulai Selasa siang hingga sore hari, jemaah calon haji berkumpul di Arafah untuk berwukuf dalam puncak ritual haji. Dari Mina, Arab Saudi, Rizka Indah, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya prosesi ibadah haji, kami sudah bergabung dengan jurnalis iNews Dewi Murtiningrum langsung dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pram dan Arlista, kabar baik dari Tanah Arafah untuk Indonesia. Mbak Dewi, ini Mas Gede Ya. dan saya ini ingin mengetahui nih bagaimana persiapan menuju puncak ibadah haji di sana sih? Gede dan Arlista, lebih dari 151.000 jamaah haji Indonesia telah berkumpul di Padang Arafah guna menjalankan puncak haji, yaitu wukuf di Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah, sehingga wukuf artinya berhenti, sehingga Arafah menjadi lambang padang mahsyar saat manusia menghadap Allah dengan status yang sama. Saya mau menginformasikan, Gede, di belakang saya sepertinya ada pasien yang baru tiba atau pasien yang akan diambil untuk dievakuasi ke rumah sakit. Sepertinya seperti itu, kita bisa lihat langsung ya. Sebentar, oke. Ini saya berada di kloter. Ini mau ambil ya, Mas? Ya. Oh, mau ambil pasien? Oke. Ini adalah pos kesehatan kami dan ini adalah pos kesehatan untuk melayani para jamaah haji Indonesia. Dan bisa dilihat pos kesehatan ini siap menampung dan melayani. Sudah ada beberapa pasien yang terlayani, seperti itu terlihat ada infus untuk para pasien. Dan ini ada pasien yang baru tiba sepertinya. Ya, Dewi, jika kita melihat kita langsung saja, ya. Ada beberapa orang yang sedang dirawat, lalu sebenarnya apa penyebab mereka dirawat ini? Apakah cuaca cukup ekstrim di sana? Iya, cuaca kebetulan pada saat ini bisa di atas 45 derajat di Padang Arafah ini, dan rata-rata mereka adalah pasien lansia ya. Pasien lansia. Dan mereka kelelahan, rata-rata kelelahan, kebanyakan mereka kayak seperti dehidrasi. Ini ada yang baru tiba lagi. Ya.
kita coba lihat. Dewi, jika besok adalah puncak perayaan haji, lalu bagaimana dengan haji-haji yang dirawat ini? Mereka menyempurnakan hajinya seperti apa? Apakah ada bantuan dari petugas? Pemerintah akan membadalkan begitu Arlista dan Gede. Artinya pemerintah akan secara otomatis hajinya sudah menjadi predikat haji begitu. Lengkap begitu ya. Ini pasiennya sedang turun ya. Baik. Dewi, rata-rata lansia ya. Rata-rata lansia. Dewi, kalau dari pantauan Anda sejak pagi tadi, ini kira-kira sudah berapa banyak jemaah haji yang bisa dikatakan ini kondisinya drop dan dirawat di pos kesehatan, Dewi? Wah, saya kebetulan kami belum memantau, kami baru saja tiba pagi ini dan kami juga kaget ya, rupanya sudah banyak sekali pasien. Padahal ini adalah hari pertama ya. Kemarin jamaah haji itu dikumpulkan dimulai dari pagi jam 7 waktu Arab Saudi hingga sore hari. Dan rupanya hingga sore hari dan kembali bermalam di sini dan setelah bermalam ya jumlahnya sudah sebanyak ini begitu. Baik. Dewi, untuk kondisi saat ini, kondisi calon jemaah ataupun jemaah haji sedang melakukan apa, Dewi? Oke, jemaah haji saat ini sedang berwukuf, artinya adalah berdiam diri di Padang Arafah dan berdiam diri fungsinya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lebih introspeksi diri bagaimana sebagai manusia yang harus lebih mengetahui tentang dirinya agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna dari wukuf, yaitu adalah berdiam diri. Berdiam diri maksudnya untuk kita lebih introspeksi diri dan lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Begitu. Arlista dan Gede. Iya, baik, terima kasih Dewi Murtiningrum melaporkan langsung dari Arafah, Arab Saudi. Selamat bertugas, selamat beribadah, semoga kembali ke tanah air dengan sehat. Amin. Dan menjadi haji yang mabrur begitu ya. Amin. Amin. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Jelang Idul Adha, seorang peternak sapi di Surabaya, Jawa Timur ini terus menjaga sapi-sapinya agar tetap sehat dan fit ini. Betul. Sapi-sapi yang akan dijual sebagai hewan kurban ini diberikan jamu tradisional dan juga musik. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official_iNews_TV. Saya Gede Satria. Dan saya Arlista Hadi bersama redaksi yang bertugas. Pamit undur diri pemirsa. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Inilah kandang sapi milik Suyatno, peternak sapi di Kecamatan Pakal, Surabaya, Jawa Timur. Kandang sapi ini selalu dibersihkan untuk menjaga kesehatan sapi-sapi miliknya. Selain rutin memandikan sapi ternaknya, Suyatno juga rajin memijat sapi-sapi di kandangnya agar otot-ototnya tidak kaku. Tak hanya itu, Suyatno juga rutin memberikan jamu tradisional kepada sapi-sapi miliknya. Jamu terbuat dari jahe, temulawak, kunyit putih, telur, dan tetes tebu ini diberikan agar sapi terhindar dari penyakit mulut dan kuku, serta virus LSD. Suyatno bahkan juga menyetel musik di kandang sapinya dengan tujuan agar sapi-sapinya rileks dan terhindar dari stres. Ya, saya mengambil inspirasi itu memang dari Jepang ya. Jepang itu memang sebelum dipotong pun mereka harus kita suasana harus santai, harus rileks supaya nanti bisa menghasilkan daging yang betul-betul memiliki kualitas daging yang bagus. Sapinya bagus-bagus, sehat-sehat, Mas. Sejauh ini apa sapi yang seperti apa kriteria yang dicari, Pak? Ya, sapi yang gemuk, yang sehat, yang nggak berpenyakit. Sapi yang dijual Suyatno ini berjenis limosin, simental, dan berangus dengan berat mencapai 700 kg.
sementara harganya bervariasi antara 24 juta hingga 40 juta rupiah, tergantung jenis dan beratnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.